Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponensial. Untuk lebih lanjutnya, silahkan anak-anak simak pada video ini. Yang pertama yaitu untuk A lebih dari 1. Jika A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Jadi di sini bilangan pokoknya ini atau A-nya ini lebih dari 1, maka lihat tandanya ini, lebih dari atau sama dengan, di sini lebih dari atau sama dengan. Tandanya tetap kalau A-nya itu lebih dari 1. Begitupun pula yang ini lebih dari, ini lebih dari. Kalau ini kurang dari atau sama dengan, di sini juga kurang dari atau sama dengan. Kalau di sini kurang dari saja, di sini juga kurang dari saja. Ini syaratnya yaitu A-nya harus lebih dari 1. Lalu bagaimana kalau A-nya itu bilangan antara 0 sampai dengan 1? Oke, ini yang kedua. Untuk A-nya antara 0 sampai dengan 1, jika A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari atau sama dengan gx. Di sini kalau tandanya itu lebih dari atau sama dengan, ini dengan syaratnya tadi A-nya itu antara 0 sampai dengan 1, maka tandanya berbalik arah. Yang tadinya lebih dari atau sama dengan, jadinya kurang dari atau sama dengan. Begitupun pula ini, kalau tandanya lebih dari, maka jadinya kurang dari. Kalau di sini itu kurang dari atau sama dengan, berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Kalau di sini tandanya itu kurang dari saja, di sini menjadi lebih dari saja. Begitu. Contohnya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. Misalkan ini 5 pangkat 3x ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 5 pangkat x ditambah 10. Ini bilangan pokoknya lebih dari 1, sehingga nanti kita menggunakan aturan seperti ini. Kalau di sini bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tulis pangkatnya. 3x ditambah 2, karena di sini kita menggunakan bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya tetap lebih dari atau sama dengan ini. X ditambah 10. 3x dikurangi x lebih dari atau sama dengan 10 dikurangi 2. 2x lebih dari atau sama dengan 8. X lebih dari atau sama dengan 8 per 2. Sehingga didapat X lebih dari atau sama dengan 4. Contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Misalkan di sini setengah pangkat 4 ditambah 3x lebih dari 1 per 2 pangkat x ditambah 6. Ini A-nya terletak di antara 0 sampai dengan 1. Sehingga kita menggunakan aturan seperti ini. Yaitu tandanya nanti dibalik. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tulis pangkatnya. 4 ditambah 3x. Jangan lupa tandanya kurang dari x ditambah 6. 3x dikurangi x kurang dari 6 dikurangi 4. 2x kurang dari 2, x kurang dari 2 per 2 sama dengan 1. Yang ini saya hapus. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan pertidaksamaan ini, tapi menggunakan bilangan pokoknya lebih dari 1. 1 per 2 ini akan kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Saya tulis di sini soalnya kembali. Setengah pangkat 4 ditambah 3x lebih dari setengah pangkat x ditambah 6. Selanjutnya kita ubah bilangan pokoknya ini jadinya 2 pangkat negatif 1. Yang ini tetap pangkatnya 4 ditambah 3x. Lebih dari 2 pangkat negatif 1, pangkatnya tetap x ditambah 6. Kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Jadinya 2 pangkat negatif 4 dikurangi 3x. Lebih dari 2 pangkat negatif x dikurangi 6.
Sekarang bilangan pokoknya sudah sama, kita tulis pangkatnya. Negatif 4 dikurangi 3X. Karena kita menggunakan A-nya ini lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kalau tadi lebih dari, maka ini juga lebih dari. Oke, begini. Negatif X dikurangi 6. Saya tulis di sini. Yang ada variabelnya kita pindah ke kiri semua, jadinya negatif 3X ditambah X lebih dari negatif 6 ditambah 4. Negatif 2X lebih dari negatif 2. Agar sebelah kiri menjadi X saja, maka ini kedua ruas saya bagi dengan negatif 2. Sehingga yang di sini negatif 2X dibagi negatif 2 sama dengan X. Jangan lupa, kalau dalam pertidaksamaan kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Jadinya ini kurang dari, seperti ini. Yang ini negatif 2 dibagi negatif 2. X kurang dari 1. Oke, sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan ini yaitu X kurang dari 1. Yang ini juga X kurang dari 1. Jadi kalau kita menggunakan bilangan pokoknya tadi antara 0 sampai dengan 1, seperti ini, tandanya dibalik, hasilnya sama dengan yang menggunakan A-nya lebih dari 1. Oke, sehingga hasilnya kita dapat sama. Jadi terserah kita bisa menggunakan bilangan pokoknya seperti ini, atau kita juga bisa mengubah bilangan pokoknya menjadi seperti ini. Nanti hasilnya akan sama saja. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. 3 pangkat 2X ditambah 6 lebih dari 1/9. Yang sebelah kiri tetap 3 pangkat 2X ditambah 6 lebih dari, yang ini kita ganti menjadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 1/9, yaitu 3 pangkat negatif 2. Selanjutnya kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita tulis pangkatnya 2X ditambah 6. Karena kita menggunakan bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya tetap lebih dari negatif 2. Lalu 2X lebih dari negatif 2 dikurangi 6. 2X lebih dari negatif 8, X lebih dari negatif 8 per 2, lalu X lebih dari negatif 4. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan ini yaitu X lebih dari negatif 4. Kalau misalkan di soalnya disuruh menentukan himpunan penyelesaian, maka kita juga bisa menuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian yaitu kurung kurawal X, di mana X-nya itu ini lebih dari negatif 4. X elemen bilangan real. Nah, seperti ini bentuk himpunannya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. 1/4 pangkat 3X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 1/8 pangkat X ditambah 2. Kita ubah bilangan pokoknya menjadi 1/2. 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4, yaitu pangkat 2. Pangkatnya tetap 3X ditambah 2. Lebih dari atau sama dengan 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/8, yaitu pangkat 3. Pangkatnya tetap X ditambah 2. 1/2 pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 6X ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 1/2 pangkat 3X ditambah 6. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita tulis pangkatnya 6X ditambah 4. Jangan lupa, karena di sini kita menggunakan bilangan pokoknya ini setengah, maka tandanya dibalik menjadi ini kurang dari atau sama dengan 3X ditambah 6. 6X dikurangi 3X kurang dari atau sama dengan 6 dikurangi 4. 3X kurang dari atau sama dengan 2, sehingga X
kurang dari atau sama dengan 2/3. Selain menggunakan bilangan pokok ini, kita juga bisa menggunakan bilangan pokoknya 2. Kita coba di sebelah kanan, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4, yaitu pangkat negatif 2. Begini, pangkatnya kita tulis lagi, 3x ditambah 2, lebih dari atau sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/8, yaitu pangkat negatif 3. Kita pangkatkan lagi ini, x ditambah 2. Selanjutnya kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Menjadi ini 2 pangkat negatif 6x dikurangi 4 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat negatif 3x dikurangi 6. Ini bilangan pokoknya sudah sama, kita tulis pangkatnya. Negatif 6x dikurangi 4. Karena kita menggunakan bilangan pokok lebih dari 1, ini 2 lebih dari 1, maka tandanya tetap. Ini kita tulis lebih dari atau sama dengan ini. Negatif 3x dikurangi 6. Negatif 6x ditambah 3x lebih dari atau sama dengan negatif 6 ditambah 4. Negatif 3x lebih dari atau sama dengan negatif 2. Agar sebelah kiri ini menjadi x saja, maka kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 3. Sehingga jadinya yang ini x. Lalu jangan lupa kalau kedua ruas ini kita bagi atau kita kali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Ini jadinya kurang dari atau sama dengan negatif 2 per ini, negatif 3. X kurang dari atau sama dengan 2/3. Sama saja hasilnya dengan yang ini. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini atau seperti ini. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. Akar 2 pangkat 2x ditambah 6 kurang dari 8 pangkat x ditambah 2. Saya ingatkan cara mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Misalkan ada akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4. Maka ini bisa kita tulis menjadi 5 pangkat ini, 4 per ini, 3. Oke. Sekarang kita akan mengubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat. Ini menjadi 2 pangkat 2x ditambah 6. Karena ini tidak ada bilangannya, maka artinya ini akar pangkat 2. Berarti ini per 2. Kurang dari yang ini kita ubah, bilangan pokoknya jadi 2. 2 pangkat 3. Kita pangkatkan ini lagi, x ditambah 2. Yang ini jadinya 2 pangkat 2x dibagi 2, yaitu x. 6 dibagi 2, yaitu 3. Kurang dari, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 3x ditambah 6. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya kita tulis x ditambah 3. Tandanya tetap karena kita menggunakan bilangan pokoknya lebih dari 1. Kurang dari 3x ditambah 6. X dikurangi 3x kurang dari 6 dikurangi 3, negatif 2x kurang dari 3. Agar sebelah kiri ini menjadi x saja, maka kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 2. Kalau kita bagi dengan bilangan negatif, nanti tandanya berubah. Jadi gini. Yang ini jadinya x, yang ini 3 per negatif 2. Atau kita bisa tulis negatifnya di tengah, x lebih dari negatif 3 per 2. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. 1/4 pangkat x kurang dari atau sama dengan 1/16 kali akar 2. Yang ini kita ubah bilangan pokoknya menjadi 2 pangkat. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4, yaitu 2 pangkat negatif 2. Pangkat x kurang dari atau sama dengan 1/16 ini sama dengan 2 pangkat negatif 4.
Dan akar 2 ini sama dengan 2 pangkat 1 per 2. Yang ini pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali 2 pangkat negatif 2x kurang dari atau sama dengan, ini perkalian bentuk pangkat, kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Menjadi ini 2, kita samakan penyebutnya, negatif 8 ditambah 1 per 2. 2 pangkat negatif 2x kurang dari atau sama dengan 2 pangkat negatif 7 per 2. Bilangan pokoknya sudah sama, kita tulis pangkatnya negatif 2x, tandanya tetap karena menggunakan bilangan pokok 2, kurang dari atau sama dengan negatif 7 per 2. Agar ruas kiri ini menjadi x saja, maka kedua ruas saya kali dengan negatif setengah. Negatif 2 dikali negatif 2x dikali dengan negatif setengah, ini sama dengan x. Jangan lupa kalau kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Ini menjadi lebih dari atau sama dengan negatif 7 per 2 dikali negatif 1 per 2. X lebih dari atau sama dengan negatif kali negatif berarti positif. 7 dikali 1, 7 per 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga penyelesaiannya yaitu X lebih dari atau sama dengan 7 per 4. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. 2 pangkat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat 2X dikurangi 11. Karena ini bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tulis pangkatnya. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5. Tandanya tetap karena ini bilangan pokoknya lebih dari 1. Lebih dari atau sama dengan 2X dikurangi 11. Selanjutnya kita pindah semuanya ini ke sebelah kiri. Menjadi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2X dikurangi 5 ditambah 11 lebih dari atau sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Kita cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Yaitu negatif 2, yang ini negatif 3. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Selanjutnya yang ini berarti X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Yang ini X sama dengan 2 dan yang ini X sama dengan 3. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Di sini ada bilangan 2 sama 3, berarti 2, sini 3. Selanjutnya kita akan menentukan tanda di masing-masing ruas, entah positif, entah negatif pada masing-masing ruas ini. Paling mudah yaitu caranya kita tentukan nilai 0 ini. 0 terletak di sebelah kiri, tengah, atau kanan. Kalau di sini 2, di sini 3, berarti 0-nya di paling kiri. 0 begini. Selanjutnya 0 kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Jadi X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat, 0. Dikurangi 5 kali 0, 0. Berarti 0 ditambah 6. Hasilnya positif. Berarti ini positif. Berikutnya selang-seling positif, negatif, positif. Karena di sini tandanya itu lebih dari atau sama dengan, maka yang kita arsir yang positif. Jadi kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, atau lebih dari saja, yang kita arsir yang bertanda positif. Tapi kalau tandanya kurang dari atau sama dengan, atau kurang dari saja, yang kita arsir yang bertanda negatif. Oke. Karena di sini tandanya lebih dari atau sama dengan, maka yang kita arsir yang tanda positif. Nah, selanjutnya, karena di sini ada sama dengannya, maka ini kita tulis begini, lingkaran penuh. Kalau di sini tidak ada sama dengannya, kita
tulis bulat begini aja. Tidak usah diarsir tengah-tengahnya. Berarti yang kita arsir yang ini, karena tandanya ini lebih dari atau sama dengan. Berikutnya kita buat dalam notasi. 2 ke kiri berarti X kurang dari atau sama dengan 2. Atau yang ini 3 ke kanan berarti X lebih dari atau sama dengan 3. Sehingga penyelesaiannya yaitu X kurang dari atau sama dengan 2 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Kalau kita mau tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian berarti X di mana X kurang dari atau sama dengan 2 union X lebih dari atau sama dengan 3 X elemen bilangan real. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. Pertidaksamaan ini kita ubah jadi 2 pangkat X. Kita kurung begini, kita pangkatkan 2. Ini kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga sama dengan ini toh ya. 2 pangkat 2X. Kita ubah seperti ini. Dikurangi 9 kali 2 pangkat X ditambah 8 kurang dari 0. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan permisalan. Kita misalkan, misal Y atau menggunakan variabel lain selain X terserah. Yang ini saya misalkan Y sama dengan ini, 2 pangkat X. Sehingga pertidaksamaan ini bisa kita ganti menjadi Y kuadrat dikurangi 9 dikali 2 pangkat X-nya ini kita ganti dengan Y ditambah 8 kurang dari 0. Sekarang kita memiliki pertidaksamaan baru yaitu Y kuadrat dikurangi 9Y ditambah 8 kurang dari 0. Berikutnya kita faktorkan. Cari bilangan yang jika dikalikan sama dengan 8, jika dijumlahkan hasilnya negatif 9. Yaitu Y dikurangi 1, lalu dikali Y dikurangi 8. Negatif 1 dikali negatif 8, yaitu 8. Negatif 1 ditambah negatif 8, yaitu negatif 9. Oke. Selanjutnya Y dikurangi 1. Y dikurangi 1 sama dengan 0 atau Y dikurangi 8 sama dengan 0. Y sama dengan 1, yang ini Y sama dengan 8. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Di sini ada bilangan 1 dan 8, berarti ini 1, ini 8. Karena ini tidak ada sama dengannya, maka ini lingkaran begini. Kita kasih tanda seperti ini. Nah, kalau di sini ada sama dengannya, maka kita buat lingkaran tertutup. Itu untuk membedakan ada sama dengannya atau tidak. Kalau di sini 1, di sini 8, maka 0-nya terletak pada sisi paling kiri. Di sini 0. 0 kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. 0 kuadrat sama dengan 0 dikurangi 9 kali 0, yaitu 0. 0 dikurangi 0, 0 ditambah 8. Berarti hasilnya positif. Kalau di sini positif, berarti selang-seling ini negatif, ini positif. Sekarang kita lihat, di sini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari yang diarsir yang negatif. Oke. Sehingga penyelesaiannya yaitu yang daerah sini. Berikutnya kita tulis dalam bentuk notasi. Kalau yang diarsir yang sini berarti 1 kurang dari, karena tidak ada sama dengannya, di sini bolong maka tidak ada sama dengannya. Lalu di sini masih menggunakan variabel Y, berarti di sini Y kurang dari 8. Selanjutnya, kita kembalikan lagi ke permisalan awal. Tadi dimisalkan bahwa Y itu sama dengan 2 pangkat X. Jadinya 1 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 8. Kita samakan bilangan pokoknya, jadinya ini yang tengah tetap. Kita ubah di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya 1, yaitu 2 pangkat 0. Yang ini
2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3. Selanjutnya, kalau sudah bilangan pokoknya sudah sama, kita tulis pangkatnya. 0 kurang dari X kurang dari 3. Karena di sini soalnya dalam variabel X, maka penyelesaiannya juga harus dalam variabel X. Sehingga penyelesaian pertidaksamaan eksponensial ini yaitu 0 kurang dari X kurang dari 3. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. 2 pangkat 2X dikurangi 10 kali 2 pangkat X ditambah 16 lebih dari atau sama dengan 0. Pertidaksamaan ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat X. Kita pangkatkan 2 dikurangi 10 kali 2 pangkat X ditambah 16 lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita misalkan, misal Y sama dengan 2 pangkat X, jadinya pertidaksamaan ini Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 16 lebih dari atau sama dengan 0. Kita faktorkan, lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 16, jika dijumlahkan hasilnya negatif 10. Yaitu negatif 2, Y dikurangi negatif 2, yang ini Y dikurangi negatif 8. Negatif 2 dikali negatif 8, yaitu 16. Negatif 2 ditambah negatif 8, yaitu negatif 10. Yang ini jadinya Y dikurangi 2 sama dengan 0, atau Y dikurangi 8 sama dengan 0. Yang ini Y sama dengan 2, yang ini Y sama dengan 8. Berikutnya kita gambar garis bilangan. Di sini ada 2 dan ada 8. Karena di sini ada sama dengannya, maka ini kita gambar lingkaran tertutup seperti ini. Kita tentukan nolnya di mana, apakah di kanan, di tengah, atau di paling kiri. Nolnya di paling kiri di sini. 0. Nolnya kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Y-nya kita ganti dengan 0, 0 kuadrat, sama dengan 0, dikurangi 10 kali 0, 0. 0 ditambah 16 berarti hasilnya positif. Di sini positif. Kita tulis selang-seling, positif, negatif, positif. Sekarang kita lihat tanda di pertidaksamaannya. Di sini di pertidaksamaannya tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti yang kita arsir yang tanda positif. Sekarang kita tulis dalam bentuk notasi. 2 ke kiri berarti Y kurang dari atau sama dengan 2. Kita masih menggunakan variabel Y karena belum kita kembalikan ke permisalan awal. Lalu yang ini, Y lebih dari atau sama dengan 8. Berikutnya kita kembalikan ke permisalan awal. Di awal dimisalkan Y-nya itu 2 pangkat X. Sehingga ini kita ganti menjadi 2 pangkat X kurang dari atau sama dengan 2. Yang ini 2 itu berarti 2 pangkat 1. Sehingga kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa tulis X kurang dari atau sama dengan 1. Yang ini kita kembalikan lagi juga. Y-nya sama dengan 2 pangkat X lebih dari atau sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tulis X lebih dari atau sama dengan 3. Sehingga penyelesaiannya yaitu X kurang dari atau sama dengan 1, atau X lebih dari atau sama dengan 3.